Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang membangun toleransi dalam diskusi teknologi. Pada presentasi ini kami akan membahas bagaimana membangun toleransi dalam diskusi teknologi. Topik ini penting karena perkembangan teknologi sekarang sering memicu perbedaan pendapat, bahkan perdebatan panas. Jadi kita perlu memahami bagaimana cara menjaga diskusi tetap sehat, produktif, dan tidak menyinggung satu sama lain. Di sini poin ke-1, kenapa toleransi penting? Pertama, isu teknologi menyentuh aspek teknis, etis, hukum, ekonomi, dan sosial. Wajar kalau pendapat berbeda, toleransi bikin diskusi lebih sehat. Kalau kita lihat, isu teknologi bukan cuma soal teknis, tapi juga menyentuh etika, hukum, sosial, karena banyak aspeknya. Otomatis, orang bisa punya sudut pandang yang berbeda-beda, dan perbedaan itu wajar. Justru toleransi ini yang membantu kita memastikan diskusi tetap sehat, bagaimana baik dan mengarah pada pemahaman bersama, bukan konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada risiko tanpa toleransi. Jadi risiko tanpa toleransi ini ada diskusi jadi personal attack, dan tidak ada solusi suasana yang tidak nyaman. Jadi maksudnya tuh seperti ini, kalau kita tidak menjaga toleransi, diskusi yang tadinya intelektual bisa berubah jadi personal attack. Orang bukan lagi menyerang argumen, tapi menyerang orangnya. Akhirnya bukannya dapat solusi, malah makin jauh dari inti diskusi. Dan suasananya jadi gak nyaman, baik untuk pembicara maupun peserta diskusi lain. Next. Di sini ada prinsip toleransi, yang dimana isinya menghargai pendapat, empati, kesabaran, tidak memaksakan pendapat, dan fokus pada solusi. Jadi maksudnya ada beberapa prinsip dasar toleransi. Pertama, kita harus menghargai perbedaan pendapat. Semua orang punya pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Kedua, empati. Coba pahami kenapa seorang berpendapat seperti itu. Terus ketiga, sabar. Sabar itu ya ketika mendengarkan jangan langsung memotong gitu. Dan keempat, jangan memaksakan pendapat sendiri. Dan yang terakhir, tetap fokus pada solusi, bukan siapa yang paling benar. Next. Nah, di sini ada strategi praktis. Yang pertama ada bahasa sopan. Yang kedua ada dengarkan aktif. Dan yang ketiga, kritik ide, bukan orang. Yang terakhir ada gunakan data, bukan emosional. Jadi maksudnya untuk menerapkan toleransi ini ada strategi praktis yang bisa kita lakukan. Pertama ya gunakan bahasa yang sopan dan inklusif. Yang kedua, dengarkan secara aktif, artinya benar-benar memperhatikan apa yang kita sampaikan kepada lawan bicara. Jadi lanjut untuk ketiga, kalau ingin mengkritik, kritik idenya saja, bukan pribadinya seseorang gitu. Dan tentu yang paling penting gunakan data dan fakta, bukan emosional atau emosi, karena diskusi berbasis emosi biasanya berujung konflik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya oleh teman saya. Baik, di sini ada contoh perbedaan pendapat. Dalam dunia teknologi banyak banget isu yang memunculkan pro dan kontra. Seperti AI, ada yang melihat AI sebagai peluang, tapi ada juga melihatnya sebagai ancaman untuk pekerjaan manusia. Big data juga sama, sebagian orang menganggap ini efisien, tapi sebagian lain khawatir soal privasi. Bahkan media sosial juga punya dua sisi, bisa mendukung demokrasi, bisa juga menjadi alat penyebar informasi. Next.
Lalu di sini ada peran moderator. Moderator punya peran penting dalam menjaga diskusi. Jadi dia punya menetapkan aturan dasar agar diskusi tetap sehat. Moderator juga bertugas menjaga waktu supaya semua peserta mempunyai kesempatan berbicara. Ketika ada pihak yang berbeda pendapat, moderator harus menjembatani secara netral. Dan di akhir moderator membantu merangkum diskusi tanpa memihak. Next. Oke, kita langsung kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perbedaan pendapat adalah bagian normal dari diskusi, terutama di bidang teknologi. Justru perbedaan itu bisa memperkaya perspektif dengan menetapkan toleransi. Kita bisa membuat diskusi jadi lebih produktif dan nyaman, dan tujuan utama dari diskusi bukan untuk menang atau membuktikan diri paling benar, tapi untuk menentukan solusi bersama. Oke, cukup sekian untuk kesimpulannya. Terima kasih dari kelompok kami. Kembali ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.